zaman para sahabat bisa bergaul, bisa dekat, bisa bersama dengan Rasul, itu sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga. Jadi sahabat waktu itu ingin semua itu dekat dengan Rasul. Dan sahabat Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan anugerah itu. Semua orang. Dan sahabat Anas bin Malik termasuk orang yang banyak mengetahui tentang akhlak Rasul nomor 2 setelah Sayyidah Aisyah. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk kelompok Ansor. Ayahnya Malik, ibunya Ummu Sulaim binti Umaisah. Ibunya Ummu Sulaim. Ibunya ini orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang tegas, dan orang yang berani. Jadi kecerdasan Anas bin Malik terwarisi dari ibunya yang cerdas. Ibunya juga cukup cerdas. Ibunya ini yang sering banyak menyampaikan saran-saran kepada Rasulullah, termasuk juga yang sering mengkritik Sayyidina Umar. Karena dia orang Ansor, pada saat berita Rasulullah akan masuk ke Madinah, laki-laki dengan perempuan waktu itu sudah kumpul semuanya. Ummu Sulaim ini dengan Anas bin Malik termasuk 2 orang penduduk Mekah Madinah yang ketika itu ikut berduyun-duyun baris menyambut Rasulullah. Jadi sahabat Anas bin Malik ini kalau sudah menggambarkan bagaimana para sahabat ketika itu melantunkan doa Badru, itu yang paling berkesan adalah sahabat Anas bin Malik. Saya sebagai salah seorang pelaku sejarah yang melantunkan kalimat itu. Walaupun ketika itu umurnya baru 10 tahun. Ayahnya Malik itu terbunuh karena orang zaman dulu ada persoalan sedikit saja saling bunuh. Nah, ayahnya ini termasuk terbunuh oleh lawannya. Jadi posisi Malik itu dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim usia 10 tahun. Akhirnya beberapa hari setelah Rasulullah masuk Madinah, dibawalah Anas bin Malik ini oleh Ummu Sulaim menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak ini. Terus gimana? Ya udah, saya serahkan kepadamu ya Rasul. Terserah engkau. Biar bisa dibantu-bantu. Usianya masih 10 tahun. Tapi ya Rasul, aku mohon, tolong engkau doakan untuk anakku. Baik, apa yang ingin kau minta? Yang pertama, anakku mudah-mudahan bisa menjadi orang yang kaya. Yang kedua, orang yang banyak anak. Yang ketiga, umur panjang. Yang keempat, anak-anaknya jadi ulama-ulama. Kata para sejarah, kalau Anas bin Malik tidak banyak anak, mungkin ilmu dari Nabi banyak yang terputus. Jadi keturunan Anas bin Malik ini banyak melahirkan ulama-ulama. Rasulullah pernah, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fihi. Itu diantara penggalan doa Rasulullah, dan itu berlangsung di Masjid Ijabah di Madinah. Oleh karena itu masjid tersebut disebut Masjid Ijabah. Baik, sahabat Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah, karena Rasulullah hijrah masuk Madinah 10 tahun di Madinah. Nah, selama itu sahabat Anas bin Malik tidak pernah jauh dari Rasul. Ada beberapa pernyataan dari sahabat Anas bin Malik. Yang pertama, selama aku melayani Rasul, aku belum pernah sekalipun ditegur, dimarahi, dikoreksi oleh Rasul. 10 tahun itu terkenal. Aku 10 tahun belum pernah ditegur, belum pernah dimarahi, belum pernah dikoreksi, belum pernah apa oleh Rasul.
Yang kedua, aku sampai hari ini belum pernah menjumpai seorang manusia yang akhlaknya sangat sempurna seperti Rasul. Oleh karena itu, para sahabat mengatakan yang paling faham dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, adalah sahabat Anas bin Malik. Jadi kalau sahabat bertanya, karena maaf, Anas bin Malik ini nantinya menjadi imam besar, menjadi mufti, menjadi polri, menjadi pejuang, menjadi pemimpin, dan dikabul oleh Allah empat-empatnya. Dikabul empat-empatnya. Jadi selama bergaul, misalnya Anas bin Malik mengatakan, aku selama hidupku selalu berjabat tangan dengan orang-orang, belum pernah aku merasakan berjabat tangan. Aku sering memegang sutra yang sangat halus, tetapi dibanding dengan tangan Rasul tidak ada apa-apanya. Saking halusnya tangan Rasul itu lebih halus daripada sutra yang paling halus. Suatu ketika pernah Rasul ini sering tidur, sering sholat di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah setelah sholat tertidur di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Kelihatan karena siang hari Rasul berkeringat. Ummu Sulaim mengambil botol. Keringat Rasul begini sedikit-sedikit. Dihapuskan kan botol. Terbangun Rasul. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Maaf Rasul, aku mengumpulkan keringatmu karena keringatmu akan aku jadikan minyak wangi. Kata Anas bin Malik, tidak ada wewangian yang lebih wangi daripada wanginya keringat Nabi. Dan masih banyak lagi hadis-hadis akhlak tentang Nabi itu lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Jadi 3 orang yang meriwayatkan hadis yang eksklusif. Yang pertama Siti Aisyah, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga sahabat Anas bin Malik. Yang sahabat Anas bin Malik. Kalau sudah khatam Quran, Pak Haji, ya, sahabat Anas bin Malik ini memanggil anak cucunya, dikumpulkan. Putranya Anas bin Malik 106, sebagian menyebutkan, dan yang lain menyebutkan 109. Putranya. Dia disebut Abu Hamzah karena salah seorang putranya yang cukup cemerlang itu namanya Hamzah. Sementara putri tertuanya dinamai Aminah. Aminah sempat berkata, sebagai bukti bahwa Anas bin Malik ini banyak anak cucunya, dibatik saja sampai pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima perang zaman Muawiyah yang sangat jahat, itu keturunan Anas bin Malik yang dimakamkan di Baqi ini jumlahnya ada 129 di makam Baqi. Nah, putranya 106, 109. Baik, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa sahabat Anas bin Malik tidak dipersoalkan tentang talaknya? Secara logika saja, mungkin nggak hanya dari 4 istri 106? Pada ya, Pak Basit, mungkin nggak 106 anak dari 4 istri? Jadi per ibu 25. Ayah enggak. Laki-laki bisa saja, perempuan nggak bisa. Oleh karena itu dalam beberapa riwayat, tak kala hamil istri yang ini, sahabat Anas bin Malik nikah lagi dengan yang lain. Sesudah ini udah terbatas ini, terus karena beliau memang meminta ingin punya anak, banyak anak, 106 atau 109. Dan umurnya sendiri sahabat Anas bin Malik ini antara 102 atau 103 tahun. Sahabat yang paling akhir meninggal itu adalah sahabat Anas bin Malik. Jadi yang tertinggal satu-satunya, ya, itu menjadi tempat bertanya para sahabat. Yang tertinggal satu-satunya yang paling akhir itu sahabat Anas bin Malik, usianya 102-103. Anak 106 sampai 109, umur 102-103. Sekarang kekayaannya
kekayaannya. Kalau bapak-bapak ziarah ke Madinah, kita sering dibawa ke kebun Anbar atau kebun itu. Nah, itu banyak peninggalan kebunnya sahabat Anas bin Malik. Saking Allah sayangnya kepada sahabat Anas bin Malik, suatu ketika penjaga kebunnya itu datang. Ya Syekh, ya Sayyid, ini gimana kekeringan gini-gini? Ambil serban, ambil selendang, kemudian keluar, kemudian sholat. Begitu selesai sholat, tiba-tiba ada awan berjalan. Padahal musim panas. Berjalan awan itu pas di atas kebun Anas bin Malik, turunlah hujan. Daerah lain nggak turun hujan. Dan maaf, ini banyak baca di riwayat-riwayat. Saya bukan buat-buat ya, saya nggak berani membuat-buat tentang sahabat itu. Ya. Hanya saya baca dari beberapa sejarah tentang sahabat Anas bin Malik seperti itu. Jadi dikabulkannya permohonan Anas bin Malik, ya. Sehingga Anas bin Malik ini sudah seperti keluarga. Dan maaf, kelebihan yang lainnya, sahabat Anas bin Malik ini sampai meninggal usia 102. Karena hanya 10 tahun dengan Nabi, setiap malam bermimpi dengan Nabi. Istri, tetapi tetap menjaga istrinya dalam keadaan Nabi. Nah itu, ada yang meninggal duluan, yang 102. Nah terus di mana laki-laki umur 100 masih punya anak? Mama Fal, Bogor, Pak Tono, itu usia 132 masih mengandung istrinya. Putranya Pak Cecep almarhum Profesor Dr. Cecep Sarifuddin, cucunya sekarang yang menjadi dirjen di Kementerian Agama Profesor Ali Ramdhani, itu cucu Mama Farah sama Al-Bantani, itu bagus ya Alawi itu 136 usianya. Ada fotonya di diklat itu almarhum Abah dengan Mama Farah, memang betul-betul ahli Farah. Nah, jadi sahabat Anas bin Malik sangat menghargai yang namanya institusi pernikahan, walaupun sudah cerai, tetapi sahabat Anas bin Malik selalu menghitung-hitung kekayaannya harta untuk mantan-mantan istrinya. Nah ini konsekuen. Orang makan muda ya, jadi lepas begitu saja. Nah, jadi kita harus memahami utuh. Yang pertama tadi tidak diangkat, tidak dicorak. So, baca lagi sejarah dari Pak Jenal. Ada nggak yang disebut bahwa itu jatuh tahap 3 nih para sahabat? Nggak ada diangkat. Biasa-biasa saja. Berlangsung sampai punya anak 106, sebagai riwayat 109. Umur sampai 102. Dan Masya Allah, sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang sangat mencintai Nabi, dicintai Nabi, dan mencintai zuriyah Nabi. Makanya waktu terjadi pembantaian dan sebagainya, sahabat Anas bin Malik itu berkata, ya Allah, kok kenapa Husain diperlakukan seperti itu? Kenapa kita tidak mengingat ke kakeknya yang sudah berjuang sedemikian rupa, gini-gini. Makanya saya sebutkan sekarang terakhir itu kan, kenapa kaum Wahabi benci sekali sama Nabi? Saya angkat itu 17 poin kan. Yang pertama, ingin membongkar makam Nabi itu Wahabi. Jasa Mbah Hasim, jasa Mbah Abbasullah datang ke sana dengan komite hijaznya, akhirnya dibatalkan dibongkar. Sekarang saya maaf ya, bukan hanya karena saya Habib, karena saya Dzurriyyah ya. Kok kalau ada tertega, saya sampai menangis. Masa kok tega-teganya ngomong bahwa Abdullah dan Aminah itu masuk neraka? Ibu dan bapak Nabi masuk neraka, ya Allah. Oleh karena itu untung ada yang namanya berjanji, dicoba diangkat. Abu Thalib, kemudian Sayyidina, kemudian Maulid, kemudian apa, sampai ke bekas-bekas petilasan Nabi. Kalau di sana nggak boleh ada. Coba bayangkan Maulid Nabi saja di sana, yang di depan Masjidil Haram, itu kan aduh dibuat seperti itu, nggak ada penghargaan sekali sama Nabi. Nggak ada. 17 poin yang saya sampaikan nih, bentuk kebencian Wahabi terhadap Nabi.
Kata Sayyidina nggak boleh, muludan nggak boleh, syafaat tidak ada, Nabi manusia biasa, wah dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, betul manusianya manusia, tetapi derajatnya beda. Derajatnya beda. Satu contoh saja, pernikahan Rasulullah dengan para istri punya motif yang berbeda-beda dan sangat mulia, sangat agung. Jadi contoh misalnya, ternyata satu-satunya pernikahan yang langsung Allah menjadi walinya itu Nabi pada saat dengan Zainab, tidak pakai wali. Coba cari keterangannya. Aku dinikahkan dengan Rasul, langsung Allah yang menikahkan. Tuh kan. Jadi kalau bapak-bapak baca sejarah itu, masya Allah, asik sekali. Asik sekali karena kita bisa lebih meyakinkan masyarakat. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan Anas bin Malik. Jadi 4 Anas bin Malik dikabulkan, dan hampir semua sejarah mengatakan kalau tidak karena keturunan Anas bin Malik, mungkin kita banyak menerima ilmu yang terputus. Termasuk Imam Malik sendiri keturunan Anas bin Malik. Madhab Maliki itu Medina hanya generasi kesekian. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa diketahui. Saya sering menangis itu. Yang pertama, sahabat-sahabat Rasul itu kebanyakan orang-orang yang tak punya. Kemudian yang kedua, rata-rata yakin. Yang ketiga, mudah-mudah gitu kan. Dan tidak bisa saja, aduh ya Allah ya Rabbi, saya doakan. Karena diperangi, kemudian dibeli oleh Hakam itu keponakannya Siti Khadijah, diserahkanlah kepada Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah menikah dengan Rasul, Zaid diberikan kepada Nabi. Payahnya yang namanya Harithah itu kan datang, udah aku beli lagi gini. Sampai terbengong-bengong ayatnya Harithah itu. Jadi kamu lebih memilih orang yang memperlakukan kamu berat? Oh enggak, aku tidak diperlakukan berat. Wahai ayah anda, tidak mau kan? Dan tidak bisa. Tapi di situ ajaran Islam. Jadi setiap sahabat rata-rata melahirkan hukum-hukum karena hukum Islam banyak muncul dari studi-studi kasus. Kasus ini muncul, lahirlah hukum ini. Kasus ini muncul, lahirlah hukum ini. Kasus ini muncul, lahirlah hukum ini. Saya kira bapak-bapak itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan secara utuh tentang sahabat Anas bin Malik. Baca saja yang lebih lengkapnya. Ini hanya motivasi saja, gitu kan. Cuma diberi kesempatan 2 bulan mencari di sahabat ini, ya apa-apa. Ya apa-apa, itu bisa nyampe gede gitu kan. Ya apa-apa, itu bisa nyampe gede. Insyaallah saya akan mencoba setiap pertemuan, saya akan berikan ilustrasi. Minggu yang lalu siapa yang saya sampaikan? Ubay bin Ka'ab kan? Ya, Ubay bin Ka'ab. Minggu depan tentang apa? Pembahasan kita, Jumat depan. Menuntut ilmu di sosmed. Menuntut ilmu di sosmed. Oh, menuntut ilmu di sosmed. Siapa yang menyampaikan? Budi. Oke. Pembahasnya siapa? Pembandingnya. Coba pembandingnya juga. Dan bapak-bapak, saya nanti mungkin untuk Januari Pak Lukman, Pak Jenal, untuk Januari kita akan coba ini lagi, terutama yang berkaitan dengan Rasul Masail. Dan saya minta sudah mulai dengan kitab lah, dengan kitab. Baik, Mu'alla, Mu'min Muqtad, Nihayatul Muqtad, kemudian Majmu', Syarh Adab dan sebagainya sudah mulai ini, sehingga kita itu kaya. Dan kayanya itulah yang menjadi modal awal untuk kita mulai terjun ke masyarakat. Kalau hanya sebatas ilmu di sini saja, jadi salah satu kata-kata dari sahabat Abu Darda, mudah-mudahan bisa saya sampaikan sahabat Abu Darda, apakah sahabat Abu Darda, apakah sahabat Zaid bin Harisah, ya, atau siapa minggu depan nanti saya lihat apakah terkait dengan tema atau tidak gitu kan. Ya.
Kata Abu Darda, kalau ilmu yang kita peroleh tidak boleh kita cicil dengan kita amalkan. Mengamalkan ilmu yang kita peroleh tidak dengan kita menyampaikan lagi pada yang lain. Selain kita mengamalkan, itu hilang berkahnya itu hampir 50%. Kehilangan barokah dari ilmu. Sekian, maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Fa idza faraqta ansum wa idza faraqta wa qad muwaffiq ila qawli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.